Cina panik dengan ancaman Erick Thohir, Kurniawan, dan BP. Ungkap liciknya Cina ingin menang dengan segala cara, hingga ditertawakan 3 besar di grup C. Ya, jika kita menanyakan kepada setiap tim yang ada di grup untuk bisa lolos dari putaran ketiga menuju Piala Dunia, tentu saja setiap tim menjawab ingin memenangkan pertandingan dan lolos ke Piala Dunia. Namun dari itu semua begitu banyak cara yang dapat dilakukan untuk memenangkan pertandingan dengan mengandalkan sisi dari non-teknis. Sebut saja Cina yang membuat tamunya geleng-geleng kepala melihat apa yang disuguhkan stadion Cina kepada lawan-lawannya di grup C nanti. Beredar kabar dan viral di dunia maya ketika Cina menetapkan Stadion Qingdao sebagai sarana pertandingan round ketiga yang hal itu harus memakan waktu sangat lama yaitu sekitar 6 jam dari ibu kota Cina. Lantas hal itu menurut perhatian dari seluruh tim lawan yang ada di grup C, termasuk timnas Indonesia sendiri, yang sejarah tidak langsung dirugikan dengan cara taktik licik Cina dengan mengupayakan kelebihan tim lawan agar tak fokus dan tak bermain maksimal saat bertanding melawan Cina. Dengan maksud dan tujuan bahwa Cina ini ingin menjadikan timnas Indonesia sebagai rivalnya, karena terlihat di berbagai media Cina yang juga ketar-ketir menghadapi timnas Indonesia. Dan secara tidak langsung memang timnas Indonesia dianggap serius oleh tim di grup C. Dengan oleh sebab itu, Pak Erick yang mengatakan langsung akan mengerjain balik Vietnam pada saat berlaga ke timnas Indonesia yang membuat dua legenda timnas Indonesia Bambang Pamungkas dan juga Kurniawan menyebut bahwa dari dulu Cina ini memang sangat licik. Maka dari itu Pak Erick benar-benar akan menyiapkan siasat untuk menjamu Cina di Indonesia nanti. Menarik untuk disimak, lantas inilah berita selanjutnya. Ya, mempunyai ranking 87 yang jelas ini dianggap lebih unggul dari timnas Indonesia yang masih memiliki ranking 133. Di atas kertas, mereka memang lebih unggul dari timnas Indonesia. Namun itu hanya angka. Karena bagaimanapun timnas Indonesia yang saat ini bukanlah timnas Indonesia yang dulu. Banyak perubahan positif yang terjadi di sepak bola timnas Indonesia. Semenjak diasuh oleh orang top dari segi manajemen sepak bola yaitu Erick Thohir. Bagaimanapun juga, suka atau tidak suka dari Thohir telah mengubah sepak bola kita semakin meroket sehingga bisa dikatakan level ASEAN udah bukan apa-apa lagi. Melainkan kita sudah di jalur level Asia. Hal ini yang membuat grup-grup di Asia begitu panik dan mengatakan bahwa ranking FIFA timnas Indonesia hanyalah sebuah angka. Dan bahkan mereka bisa ngiri dan sudah mendekati level Korea hingga Jepang. Dengan hal itu, Cina yang tahu dengan latar belakang timnas Indonesia yang saat ini mengupayakan segala cara untuk bisa memenangkan pertandingan dengan cara yang licik, meskipun dianggap ini adalah trik halus Cina dalam menyiasati pertandingan dari segi non-teknis. Seperti apa yang direncanakan Cina dengan menempatkan stadion yang jauh dari tempat ibu kota mereka, Beijing membuat Pak Erick tidak main-main dengan ucapannya kemarin. Ya meskipun itu adalah hak Cina stadion di tempat yang jauh dari ibu kota dan dikenal cuacanya yang begitu dingin sehingga jika itu terjadi maka Pak Erick akan benar-benar membalasnya ketika bertandang di markas Indonesia. Timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, dia kan on course untuk meninggalkan kita jauh. Ya, jika Cina benar mengerjakan timnas Indonesia, maka banyak ide yang tersirat di benak Pak Erick. Seperti yang diungkapkan oleh netizen Indonesia ketika akan melawan Cina, alangkah lebih baiknya jika bermain di Papua saja. Di mana di bawah sendiri ada nama Stadion Lukas Nmah yang dikenal dengan keluarga di sana dengan sebutan Stadion Harapan adalah stadion sepak bola yang terletak di Kompleks Olahraga Kampung Harapan di Kabupaten Jayapura, Papua. Sehingga jika mereka tetap melakukan hal ini kepada timnas Indonesia, maka opsi untuk bermain di Papua adalah sebuah hal yang ditakutkan Cina. Meskipun di satu sisi Pak Erick juga memikirkan Anda benar bermain di Papua, para pemain timnas Indonesia juga bisa nyaman bermain di sana. Dengan apa yang disuguhkan oleh Cina kepada tim-tim lawan yang ada di grup C membuat lawan seperti Jepang, Arab Saudi hingga Australia menertawakan Cina karena dianggap sebagai lelucon belaka. Di mana bagi Jepang sendiri hubungan timnas Indonesia bersama Jepang terjalin sangat erat dan baik. Hal itu dirasakan Indonesia dan Jepang ketika menjalin kerjasama membangun timnas Indonesia wanita. Lalu dengan Australia sendiri, sebagaimana yang kita ketahui kedekatan Pak Erick dengan legenda timnas Australia Tim Cahill. Dan Arab Saudi yang tak diragukan lagi dengan pelatih mereka Roberto Mancini. Pasti sangat mengetahui sisi Pak Erick seperti apa, karena beliau mempunyai hubungan yang sangat erat pada saat membangun Inter Milan.
Itulah mengapa negara-negara tersebut cukup kaget dengan keputusan Cina yang ingin macam-macam kepada timnas Indonesia. Padahal sudah mengetahui bagaimana media mereka menyebut Pak Erik adalah sosok yang disegani di dunia sepak bola karena telah menawangi menjadi pemilik Inter Milan. Dan sebuah ungkapan yang ditunjukkan oleh artikel Nikan Sport yang mengatakan bahwa Cina lebih apes ke bagian grup maut babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia karena Cina disebut butuh keajaiban untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Sepak bola Tiongkok sedang putus asa. Ini grup terburuk dalam sejarah, diperlukan keajaiban untuk menuju Piala Dunia. Tulis Nikan Sports. Ya, dari apa yang banyak dilakukan timnas Cina kepada tim lawan, termasuk timnas Indonesia sendiri. Legenda timnas Indonesia seperti Bambang Pamungkas atau yang dikenal dengan BP beserta juga dengan Kurniawan yang mengatakan bahwa Cina memang dari dulu seperti itu. Karena seperti yang kita tahu pada tahun 2001 silam, kalau itu timnas Indonesia yang akan bertanding di markas Cina. Sontak Cina juga menggunakan stadion yang jauh dari kotanya, yaitu sebuah kota kuning. Di mana kota ini adalah kota yang memiliki cuaca yang sangat dingin dan juga dikelilingi oleh berbagai pegunungan yang begitu jauh dari pusat kota. Dan alhasil timnas Indonesia harus kalah 5-1 atas Cina kemarin. Kayak ini lantas membuat Cina terkenal sebelum Qatar dianggap sebagai tim paling licik dalam menguasai sepak bola dengan cara yang kotor. Sementara itu Bapak Pamungkas atau yang dikenal dengan BP juga meyakini bahwa timnas Indonesia bukanlah timnas Indonesia yang dulu. Karena timnas Indonesia yang sekarang ini sudah mengarah ke arah yang positif. Maka bukan mimpi jika di round ketiga dimensi Indonesia bisa berbicara banyak ya, termasuk mengalahkan timnas Cina. Secara pribadi saya melihat perkembangan tim sangat bagus setelah sekian lama nggak lolos ke Piala Asia, kita lolos lagi. Walaupun pada event-event antara kita masih gagal, namun dalam gambaran besar timnas Indonesia sudah benar, ucap Bambang Pamungkas. Ya, dengan itu semua dengan kejujuran hati bahwa melihat dari segi pengalaman, timnas Indonesia tidak pernah menang melawan Cina di kandang mereka. Ini memang menjadi sesuatu hal yang berat bagi timnas Indonesia. Namun bukan berarti kita ikut-ikutan kalah di pertandingan round ketiga nanti. Karena bagaimanapun timnas yang sekarang bukanlah timnas yang dulu. Meskipun banyak hal yang harus diperbaiki. Dan timnas Indonesia harus fokus untuk menggunakan pertandingan sehingga bisa sedikit enteng melaju ke babak selanjutnya.